Ada yang lagi ngos-ngosan serang Mas Gibran Raka Buming Raka nih loh. Ya sampai surati Bapak Prabowo, sampai surati DPR, MPR untuk menggulingkan Mas Gibran. Waduh. Dan respon Mas Gibran gimana? Diam ini loh. Ya, sebenarnya saya ketar-ketir sendiri ya kalau justru Mas Gibran ini diam. Gini ya, Mas Gibran ini kan didikan Bapak Jokowi, sekaligus belajar langsung ke Bapak Prabowo Subianto. Hanya orang polos yang anggap remeh Mas Gibran Raka Buming Raka ini ya. Ini orang berbahaya, jelas. Kira-kira strategi apa ya yang sedang disusun Mas Gibran Raka Buming Raka ini? Tonton video ini ya sampai selesai. Kita bahas sampai tuntas. Ya, tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Mas Gibran tuh jadi wakil presiden sekarang lewat makian, lewat bulian. Lewat makian, jadi lewat bulian. Ini anak lebih siap daripada Bapak. Nah, ini bisa loh ya. Dari makian, hinaan. Ya, ini Mas Gibran ini lebih siap dibandingkan Bapak Jokowi. Bisa lebih kuat daripada Bapak Jokowi. Ini loh, jelas. Asalkan Mas Gibran ini konsisten terus ya ke depan. Bisa jadi ini akan jadi politisi yang lebih jago daripada bapaknya gitu. Ngeri, karena proses main. dia tumbuh kembang itu dikristalisasinya lebih, kan emas itu ya makin digosok, makin besar tekanannya. Ketika di bawah itu, di dalam permukaan itu kan makin mahal harganya. Iya betul. Makin tinggi gitu nilainya. Ya ini yang dialami sama Gibran. Politisi siapa coba kayak Gibran sekarang yang sejak usia muda seperti sekarang ini ya udah digojlok kayak begini by media, by public perception. Apa coba? Ini Gibran melalui itu gitu semua. Dan lucunya, menariknya adalah empati publik tidak berkurang gitu sama sosok Gibran ini. Semakin dicintai malah. Cek aja bahkan di mesin sentimen aja orang mungkin mikirnya negatif. Enggak kok, kita cek di mesin sentimen positif malah. Gitu. Kita cek di mesin sentimen positif. Jadi ada die hard ya. Mas Gibran ini menciptakan die hard Gibran yang luar biasa gitu. Ketika memang ada juga haters yang luar biasa, ya biasa kan ya. Pada saat ada tekanan yang luar biasa, ada juga di sebelah sini yang memberikan tekanan lain gitu. Ya benar sekali Bapak ya, ini satu ini ya, benar sekali. Ya Mas Gibran Raka Buming Raka dengan gemblengan ya, serangan dari penyerang-penyerang itu dari kanan kiri depan belakang, ini malah menguatkan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran ini bisa lebih kuat lagi daripada Bapak Jokowi. Seperti itu. Gimana ini menurut kalian ya? Ya, Mas kenal banget nih sama Mas Gibran. Yeah. Apa quality yang Mas lihat dari Mas Gibran yang Mas merasa dia memang pantas jadi wakil presiden Republik Indonesia? Dia itu kayak bapak, tapi punya etos kerja lebih baik, punya kepercayaan diri lebih baik, punya lebih jauh lebih tegas dari bapak. Kalau bapak kan mungkin lebih lihat tegas. orang Jawa, masih kan kayak gitu semua. Jadi kayak versi plus-plusnya bapak. Nah ini loh Mas Kaisang saja ya menilai Mas Gibran itu adalah versi upgrade-nya dari Bapak Jokowi. Ya plus-plusnya dari Bapak Jokowi loh. Memang seperti itu ya. Ternyata ya kualitas Mas Gibran ini tidak diragukan lagi. Seperti itu. Ngeri bukan main. Belum selesai polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, kini giliran ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka yang kembali dipertanyakan. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa kini menyinggung soal ijazah sosok yang dikaitkan dengan akun Fufu Fafa. Fufu Fafa selama ini dikaitkan dengan sosok Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, walaupun sampai kini tudingan tersebut belum terbukti. Dr. Tifa menilai, ijazah dari pria yang kerap dikaitkan dengan Fufu Fafa perlu dikaji lantaran latar pendidikannya dinilai penuh tanda tanya. Dr. Tifa pun mengungkapkan alasannya mencari tahu keaslian ijazah dari Jokowi dan putranya. Sebelumnya,
Ketika kontestasi pemilihan presiden wakil presiden, Dr. Tifa juga sempat mempertanyakan soal latar pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Tifa mempertanyakan keaslian ijazah Gibran ketika mengenyam bangku kuliah di University of Technology Sydney INSEAD, Sydney, Australia. Dalam cuitannya, Tifa mempertanyakan keaslian pendidikan Gibran ketika mengambil program studi INSEAD. Ya, ini loh ya, Dokter Tifa. Bukan hanya tentang ijazah Bapak Jokowi, ijazah Mas Gibran Rakabuming Raka ini juga dipermasalahkan. Waduh. Ya, serangan-serangan ini loh yang saya sebutkan tadi malah bisa menguatkan ya Mas Gibran Rakabuming Raka. Dari kanan, kiri, depan, belakang, seperti itu. Memang Dokter Tifa ini aneh bener ya. Bahwa takdirnya Allah Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu, insyaallah bismillah. Ngimpi. Tangi, bangun, turumu kemiringan. Ya, kan tahu sendiri itu ada usulan pemakzulan Mas Gibran Rakabuming Raka dan mereka anak abah ya ingin menggantikan Mas Gibran ini dengan Abah Anies Baswedan. Waduh, bangun. Ya kelihatannya tidurmu itu kemiringan ya ini. Semakin mengada-ngada gitu loh. Waduh, ini gimana ini? Anak abah pengen ya Abah Anies Baswedan ini menjadi wakil presiden menggantikan Mas Gibran. Tapi model Gibran ini model yang nggak gampang baper ya sama yang kayak gituan. Udah adaptif dengan digital culture. Betul, beda sama kita kali. Ya. Mas Gibran tuh Mas Wapres itu kan kalau lo perhatiin di sosmednya aja, yang ngebully dia, yang hina dia follow tuh malah. Seperti itu ternyata cara Mas Gibran. Menghina dia dong. Justru lu juga di follow gitu. Total politik maksudnya di follow. Gue sempet nanya kan, Mas kenapa sih itu ngefollow yang suka bully, yang suka hate speech di komentarnya gitu. Lo biar gue tahu segila apa gue tuh diomongin orang gitu. Jadi kan itu kritik buat dia sendiri gitu. Baik juga Mas Gibran. Lo iya, orang boleh percaya nggak percaya bos. Ya percaya nggak percaya ya Mas Gibran Rakabuming Raka ini sering follow tukang kritik ya. Ya menurutnya untuk pelajari isi kritiknya. Waduh. Beda banget ya ini cara Mas Gibran Rakabuming Raka ini. Ternyata dengan cara itu ya Mas Gibran ini mendengarkan kritik para pembenci-pembencinya. Wah, ini di luar logika kita, ini jelas. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Si Fufu Fafa ini karena memang kita tahu backgroundnya tidak cukup memiliki referensi ya. Sekolahnya kan cuma sampai SMP ya. Katanya sampai ini SMK apa lagi lah, nih? Nuduh apa lagi nih? Apa betul anak ini lulus SMA gitu. Dugaan saya 5 tahun menjadi wakil presiden kalau selesai itu hanya akan kampanye untuk dirinya sendiri terus. Contohnya itu tadi lapor Mas Wapres, bansos Wapres gitu. Dia akan menjadi ancaman membuat Prabowo itu stres, cemas, gemas, pasti akan terngiang-ngiang kan Fufu Fafa itu. Posting-postingnya yang menghina keluarga Prabowo dan itu walaupun tidak diakui secara sadar terbuka, tapi itu tertanam di bawah sadar dalam psikologi manusia. Pasti sebenarnya ada ketidaksukaan Prabowo dengan keluarga Jokowi ini karena memang mereka begitu egois ya, begitu mementingkan diri mereka sendiri gitu. Aduh, ini pemikiran apa lagi toh ini? Ya Lukas Suwarso, Gibran gak sekolah katanya. Waduh. Dan Mas Gibran ini katanya membuat stres Bapak Prabowo Subianto. Waduh. Ini apa-apaan sih ini? Logika dari mana ini? Semakin ngelantur saja ya mereka para pembenci ya.
Sebanyak 66,9% dari responden menyatakan tidak percaya Presiden ke-7 Joko Widodo telah melakukan pemalsuan ijazah. Melalui survei indikator politik. Dia kompeten, dia bersih, dia nggak punya catatan macam-macam, dia rekor perjalanan karir. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Tapi jika Anda yakin Pak Prabowo adalah pilihan yang lebih baik, tunjukkan pada Anda sendiri harus bisa menjelaskan di mana letak kompetensinya, di mana letak barunya, di mana letak bersih. Nah, ini loh ya, Abah kamu sendiri sudah mengatakan seperti itu ya tentang Bapak Jokowi. Pernah mengatakan seperti itu loh untuk Bapak Jokowi. Aduh, tapi kalian-kalian ini masih nggak percaya gitu loh ya tentang ijazah Bapak Jokowi. Waduh. Dan masih saja menyerang Bapak Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Dokter Tifa tadi ya kayak meragukan ijazahnya Mas Gibran juga. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Saat Rismon bingung Jokowi gak mau nunjukin ijazahnya. Kenapa teman-temanmu yang mengatakan itu Jokowi temanku kuliah bla 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 berani mereka menunjukkan ijazahnya, sementara yang didukung mereka nggak berani menunjukkan ijazahnya? Kan konyol itu, konyol kan itu. Ya. Kalau nggak pernah kau pegang ijazahmu Jokowi, kau tunjukkan pada rakyat, maka kesimpulan rakyat adalah ijazahmu palsu. Seperti itu. Udah pasti itu logik. Ya, ini loh ya Rismon. Masih kayak nggak terima ya saat Bapak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya kepada mereka ini, para gerombolan sakit hati ini. Ya Rismon ini kayak nggak terima, tidak dikasih tahu. Ya mungkin ini sengaja dari Bapak Jokowi. Ya biar kalian ini bisa membuktikan dulu dari tuduhan-tuduhan yang dilayangkan untuk Bapak Jokowi itu. Ya buktikan dulu ya. Kalau ijazah Bapak Jokowi ini palsu, tunjukkan dulu, buktikan dulu, seperti itu. Ya mungkin ini cara-cara Bapak Jokowi ya untuk meringkus para penggaduh bangsa Indonesia ini. Ya kan? Seperti orang-orang ini loh. Gak ada habis-habisnya ini menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Ya terutama itu Mas Gibran Raka Buming Raka yang ada usulan pengen dimakzulkan itu loh para gerombolan anak-anak Abah. Dah serangan demi serangan dilayangkan untuk Bapak Jokowi dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya ya. Itu yang harus dibuktikan berarti di pengadilan nanti dalam kaitan ya, mungkin nggak hanya kaitannya ke ijazah palsu ya. Pernyataan-pernyataan mereka sebelumnya ya kan, yang menghina, merendahkan, itu yang akan dibahas sebenarnya. Makanya sekarang ini kita lihat Bang, Refli Harun udah menarik diri kan. Udah hati-hati nih ngomong. Abraham Samad udah menarik diri. Refli Harun udah nggak mau mengatakan bahwa dia pendukung Roy Surya, pendukung ijazah palsu. Udah mulai karena mereka udah paham nih, ini kena semua ini Bang, nggak ada obat, nggak ada ampun. Nggak ada obat. Ini. Asli Bang, masuk penjara semua gitu. Tuhan, dan wah, kita ngeri bukan main. Peramal. Berdasarkan konstruksi hukum dan fakta-fakta hukum, mereka pasti terjerat Bang, gitu loh. 99,9% itu akan terjerat. Ngeri dan bukan memang main. Saat ini menuju ke persidangan masih agak lama ya. Iya, masih lama. Masih dalam tahap klarifikasi. Iya. Setelah klarifikasi baru tahap penyelidikan. Iya. Gelar perkara baru penyidikan. Nah, itulah nanti akan terlihat siapa yang sebagai tersangka yang memenuhi unsur-unsur. Ya, jadi menurut saya sebagai kawan juga istilahnya ke Roy Suryo CS, ya hadapin aja kasusmu, fokus gitu loh. Fokus Tidak saja. usah kalian ngoceh sana, ngoceh sini, bikin gerakan yang akhirnya menggali kuburannya sendiri. Ya, fokus saja ya soal ijazah Bapak Jokowi, nggak usah lah ya. Ya nyangkut pautnya ijazahnya Mas Gibran Raka Buming Raka juga. Waduh.
Itu malah kalian-kalian ini seperti menggali kuburanmu sendiri, jelas. Gitu loh, Bang. Karena ini aja Bang, udah jelas kuburannya udah ada nih Bang, tinggal diisi orangnya, gitu loh. Tapi saya lihat mereka ini sakti-sakti juga Bang sih. Oh iya, karena sakti dalam arti begini loh. Kan apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi lewat kuasa hukumnya itu kan sudah jelas ya. Jadi ada bukti, dokumen ya, potongan foto dan seterusnya yang dokumen-dokumennya lengkap tentunya tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Ya. Apakah mereka begitu tangguh untuk menyangkal bahwa itu bukan fitnah, bahwa itu bukan pencemaran nama baik? Jadi gini Bang, mereka tangguh, merasa diri benar, terus di belakang bohirnya ini mengatakan ya udah ada apa-apa nanti kami backup. Wede, seperti itu besok ternyata. mereka akan hanya dijadikan kambing hitam. Gitu loh Bang. Ya, cara-cara mereka ternyata seperti itu ya. Ya gimana ya, semakin mereka ini banyak bicara, ya ini jelas mereka ini malah nambah masalah lagi. Seperti menggali kuburannya sendiri. Waduh. Memang ya sekarang ini kayak ada yang lagi ngos-ngosan menyerang Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya di tengah panasnya ijazah Bapak Jokowi ini ya. Sampai surati Bapak Prabowo, surati DPR, MPR untuk menggulingkan Mas Gibran Rakabuming Raka. Waduh. Tapi ini tanpa mereka sadari malah menguatkan Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini jelas, ya kan? Serangan demi serangan ini jelas malah membuat Mas Gibran ini semakin kuat dan dicintai rakyat Indonesia. Seperti itu, ya kan? Diamnya Mas Gibran ini bukan diam karena takut, ya. Ini jelas, ini cara strategi Mas Gibran Rakabuming Raka ya untuk ya membalas apa yang mereka lakukan kepada dirinya. Jelas ini. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.